Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafam, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahlil wafam wa man syarra ala nahjihi waqtafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sebuah karunia yang tiada ternilai harganya. Allah kumpulkan kita di tempat yang semoga Allah muliakan ini, di tempat para penghafal Al-Qur'an, di tempat yang setiap hari hampir tidak pernah putus dilantunkan bacaan Al-Qur'an. Ada yang sedang menghafal, ada yang sedang murajaah, ada yang sedang tilawah, atau ada yang sedang berzikir. Maka semoga hadirnya kita menjadi asbab kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ikhtiar kita untuk menjemput takwa. Karena Allah berfirman, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Maka mari sama-sama kita syukuri kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita hingga di kesempatan sore hari ini dengan kalimat syukur, kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan atas teladan hidup kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepadanya, yang semua malaikat senantiasa memuliakan dan menyebut-nyebut namanya. Maka ketika Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian tidak mengikuti apa yang Allah dan para malaikatnya lakukan. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar kita memperbanyak bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpah curahkan kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Berikut kepada semua keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Dan semoga Allah limpah curahkan pula salawatnya kepada kita. Dengan segala keterbatasan ilmu dan kemampuan kita, Allah jadikan kita menjadi bagian dari umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan anugerah syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah adalah pribadi yang paripurna, pribadi yang sukses dalam seluruh aspek kehidupannya. Tadi disampaikan oleh Ayahanda Heri bahwa beliau itu diibaratkan seseorang yang berperilaku atau seseorang yang memiliki karakter tangan dingin, megang apa saja sukses, diberikan amanah sukses semuanya. Maka apa yang kemudian bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka mari sama-sama kita belajar bagaimana agar kemudian
dengan segala keterbatasan kita ini kita bisa meraih kesuksesan sebagaimana kesuksesan yang pernah diraih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat sering mendapatkan pelajaran bahwa ada 4 sifat wajib dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Kemudian tadi Rasulullah memberikan kepada para sahabat sebuah pesan untuk memulai sebuah peradaban, itu dengan senantiasa afsu salam, menebarkan salam, wa it'amu to'am, dan berusaha untuk mengenyangkan perut dari saudara-saudaranya, wasilul arham, menyambung silaturahim, dan kemudian tanpa melupakan, tanpa melalaikan, tanpa meninggalkan waktu-waktu yang istijabah, waktu-waktu yang istimewa dari waktu-waktu yang Allah hadirkan kepada kita, wabil khusus waktu di sepertiga malam. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari rangkaian 4 sifat wajib Rasulullah dan beberapa atsar para sahabat yang kemudian beliau juga mendapatkan kesuksesan yang gilang gemilang itu, kita bisa mendapatkan sebuah clue, sebuah kata kunci. Ternyata seluruh kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu didasarkan pada ini, didasarkan pada sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus untuk memuliakan akhlak. Jadi semua rangkaian kegiatan Rasulullah semenjak beliau diutus hingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana akhlak itu diprioritaskan. Akhlak itu benar-benar dimuliakan. Akhlak itu benar-benar menjadi sebuah karakter yang tidak bisa ditinggalkan. Ketika Rasulullah memberikan contoh sekaligus memerintahkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya ketika itu atas apa yang Allah perintahkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mendirikan sholat, untuk menunaikan zakat, untuk melaksanakan ibadah saum, untuk melaksanakan ibadah haji. Itu adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah memerintahkan dan mencontohkan kepada kita untuk berbagi, untuk memberi, untuk simpati dan empati, itu adalah akhlak kita, akhlak Rasulullah kepada sesamanya. Pun demikian ketika Rasulullah memberikan keteladanan, tidak ada satupun daun yang gugur, tidak ada satupun jalan yang rusak ketika beliau berserta rombongan pasukannya ketika sedang melakukan perjalanan, apakah itu sedang berangkat atau pulang, tidak ada yang dirusak. Bahkan tidak ada sampah yang kemudian berserakan dan berterbangan kemana-mana, efek dari perjalanan yang ditimbulkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka itulah akhlak Rasulullah kepada semesta, akhlak Rasulullah kepada apa yang ada di sekitarnya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas sebenarnya apa akhlak itu? Kita mungkin seringkali mendengar bahwa akhlak adalah perilaku. Betul ya? Betul? Akhlak adalah perilaku. Akhlak adalah sikap. Akhlak adalah moralitas. Betul nggih? Seperti itu nggih? Maka ketika kita memahami akhlak adalah perilaku, akhlak adalah sikap, akhlak adalah moral, maka agak sulit bagi kita untuk menerjemahkan di dalam kehidupan kita. Moral yang seperti apa? Sikap yang bagaimana? Perilaku yang seperti apa? Maka kita butuh sebuah definisi yang operasional, yang bagaimana agar
apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah itu bisa kita laksanakan. Maka saya ingin mengetengahkan kepada Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, bahwa akhlak adalah kemampuan menjaga kenyamanan hati dalam kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Kemampuan menjaga kenyamanan hati dalam kondisi yang tidak diharapkan. Bersabar dalam kondisi yang menyakitkan dan menyedihkan. Ridho dengan takdir Allah yang hadir dalam kehidupan. Jadi ketika kita bisa merasakan nyaman meskipun situasi itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita bahkan bisa bersabar dalam kondisi yang menyakitkan dan menyedihkan. Kita bisa berlapang dada ridho dengan kehidupan yang Allah hadirkan. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala kita bisa bersabar dan bisa menerima dengan sepenuh keridhaan keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan, keadaan yang tidak sesuai dengan harapan, maka itulah tanda bahwa akhlak kita sudah sebagaimana akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Pernah mendengar Bapak Ibu? Akhlaknya Allah itu seperti apa? Perintahnya ada di mana? Kita tentu sering mendengar bahwa para ulama, para kiai memberikan kepada kita nasihat dengan menyitir salah satu ayat dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan kalian lupakan kebahagiaan kalian di dunia. Coba kita definisikan ayat ini dengan menggunakan kosakata yang ada, dengan kemudian harapannya adalah kita bisa menerjemahkan ayat ini sesuai dengan teksnya. Wabtagi, dan carilah olehmu, fima, dari apa yang ada, atakallahu, dianugerahkan oleh Allah kepadamu, darul akhirat, negeri akhirat. Jadi artinya sebenarnya adalah dan carilah dari apa yang Allah anugerahkan kepadamu, negeri akhirat. Yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita adalah semua hal, baik yang enak maupun yang tidak enak, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang kita suka maupun yang tidak kita suka. Semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kalian lupakan nasib kalian di dunia. Nah, biasanya hanya sampai di sini. Padahal ayat itu masih ada lanjutannya. Lanjutannya adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuatlah baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Inilah Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu telah berbuat baik kepada kita. Apapun bentuk yang kita terima, meskipun bisa jadi kita menerima itu sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang kemudian tidak kita harapkan, tapi itulah kebaikan Allah di sana.
Bisa jadi ketika Allah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak enak, kita diminta untuk berpikir, kita diminta untuk merenung, kita diminta untuk mawas diri. Pun demikian ketika Allah memberikan kepada kita sesuatu yang enak, kita diminta juga untuk merenung, kita diminta untuk berpikir, kita diminta untuk mawas diri. Mestinya seperti itu. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita simak di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22 hingga ayat 24. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina sabbaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar." Ini ayat yang ke-22. Di sana Allah berfirman, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, kemudian mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, kemudian menolak kejahatan dengan kebaikan. Karena itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Jadi di ayat 22 ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kata sabar, karena sabar ini akan mendapatkan keridhaan Tuhan, dan sabar inilah yang kemudian akan mengantarkan seseorang mendapatkan kesudahan yang baik. Apa saja? Yang pertama mendirikan sholat, yang kedua menafkahkan sebagian rezeki baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan yang kedua menolak kejahatan dengan kebaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk masalah sholat kita sudah sama-sama belajar ya, di materi titik balik kehidupan. Kemudian untuk memberikan infak, sedekah, kita juga sudah belajar di materi yang sama, titik balik kehidupan. Nah, kemudian menolak kejahatan dengan kebaikan, ini yang belum kita bicarakan. Maka harapannya di kesempatan sore hari ini kita akan lebih fokus berbicara tentang itu. Nah, kemudian sebelumnya saya ingin menyampaikan sebenarnya apa yang disebut dengan tempat kesudahan yang baik itu. Di ayat yang ke-23 Allah menegaskan, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya, dari anak cucunya. Sedangkan malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintunya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kesabaran ada pada diri kita, kemudian kita menegakkan sholat, menginfakkan rezeki, dan kemudian kita bisa menolak keburukan atau kejahatan dengan kebaikan, maka ternyata Allah akan menyiapkan surga Aden yang kita bisa masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh, dari bapak-bapak kita, dari orang tua kita, dari istri kita, dari anak-anak kita. Dan kemudian malaikat memasuki pintu-pintu mereka, dan kemudian malaikat berkata di ayat yang ke-24, salamun alaikum bima sobartum fanikma uqbaddar. Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu, bima sobartum, karena kesabaranmu. Fanikma uqbaddar, itulah sebaik-baik tempat kembali. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali di rangkaian ayat ini Allah mengawali dengan sabar dan Allah mengakhiri dengan sabar. Ternyata
Orang yang akan mendapatkan surga Aden itu adalah orang yang sabar. Dan para malaikat menyambut dengan jelas, salamun alaikum bima sabartum. Semoga keselamatan senantiasa tercurah kepadamu karena kesabaranmu. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tadi Ayah Heri menyampaikan bahwa karakter yang ingin dibangun oleh Rasulullah adalah wasilul arham, menyambung silaturahim, itu hampir-hampir sulit untuk kemudian dilakukan, sulit bisa terwujud kalau kemudian tidak ada kesabaran. Karena berinteraksi dengan orang, apakah itu 2 orang atau lebih, maka tentu akan ada pergesekan, akan ada ketidaksesuaian, akan terjadi perselisihan. Maka semua itu akan bisa hanya diatasi dengan sabar. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana caranya agar kemudian kita bisa memiliki akhlak sebagaimana akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, wabil khusus terkait dengan kesabaran ini. Maka saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita tanamkan sedalam-dalamnya, sekuat-kuatnya keyakinan akan kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari sama-sama kita kuatkan dan kita tanamkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha segalanya. Bahwa tidak ada satu kejadian pun yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan dan izinnya. Jadi apa yang kemudian Allah hadirkan kepada kita, apakah itu mengenal diri kita, atau mengenal keluarga kita, atau mengenal lingkungan terdekat kita, atau bahkan mengenai orang-orang yang jauh dari kita tapi bagian dari kehidupan kita, itu tidak mungkin terjadi tanpa Allah mengetahui, tanpa Allah mengizinkan. Maka di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahui juga. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, berapa juta helai daun yang setiap jam jatuh, mulai dari ujung barat sampai ujung timur, dari selatan sampai utara. Meskipun jumlahnya jutaan, tapi satu pun yang jatuh itu pasti Allah mengetahuinya. Dan tidak juga jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah maupun yang kering, melainkan tertulis nyata dalam kitab Lauh Mahfuz. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, daun yang jatuh semua Allah tahu. Biji yang jatuh semua Allah tahu. Bahkan yang basah maupun yang kering Allah juga tahu. Padahal daun yang jatuh tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Biji yang jatuh juga tidak dimintai pertanggungjawaban. Itu pun Allah mengetahui Bapak Ibu sekalian. Apatah lagi yang kita lakukan. Kita mau sembunyi di kolong langit manapun, dalam kegelapan yang seperti apapun, Allah pasti tahu. Maka mari sekali lagi saya mengajak kita tanamkan sekuat-kuatnya, kita tanamkan seyakin-yakinnya bahwa apa yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, apa yang terjadi di sekeliling kita, hanya karena izin dan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala.
Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka imani dan yakini dengan baik Allah Subhanahu wa taala dengan asmaul husnanya dan sifat-sifat wajibnya. Imani dan yakini dengan baik para malaikatnya dan tugas-tugasnya. Imani dan yakini dengan baik bahwa seluruh kitab-kitabnya telah Allah sempurnakan dengan kitab terakhirnya, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang kemudian kita jadikan sebagai buku petunjuk di dalam menjalani kehidupan ini. Selanjutnya, imani dan yakini dengan baik bahwa ajaran seluruh rasulnya telah disampaikan dan dicontohkan oleh rasul terakhirnya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kita jadikan sebagai figur sentral di dalam menjalani kehidupan. Kita imani dan kita yakini dengan baik hari akhir, hari di mana semua perbuatan dan semua amal serta semua kepemilikan akan dimintai pertanggungjawaban. Hari ditimbangnya amal perbuatan, hari datangnya keputusan akan nasib setiap orang. Perbuatan baik akan dibalas dengan kenikmatan dan perbuatan buruk akan dibalas dengan kesengsaraan. Selanjutnya, imani dan yakini juga dengan sebaik-baiknya qadha dan qadarnya, takdir kehidupan kita dari zat yang maha bijaksana. Setelah itu kita upayakan bahwa di dalam menjalani kehidupan ini kita selalu mengindahkan syahadat tauhid dan syahadat rasul kita, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa, dan membersihkan harta kita dengan zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Maka itulah instrumen, itulah tools atau perangkat yang akan bisa mengantarkan kita memiliki karakter sebagaimana karakter yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sholat, kita membayar zakat, kita berpuasa, kita menunaikan rukun Islam yang kelima, itu adalah instrumen bagaimana agar kemudian karakter yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu bisa kemudian menjelma di dalam kehidupan kita. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti apakah akhlak Rasulullah itu? Bagaimanakah cara beliau bersikap ketika kemudian situasi berbeda dengan harapan? Pada saat beliau mengawali proses dakwah, ketika beliau setelah diperintahkan untuk menyampaikan ayat-ayat yang Allah turunkan, Allah firmankan, maka beliau kemudian mendatangi orang-orang. Beliau mendatangi tempat sembahyang, Masjidil Haram. Maka pada saat beliau datang ke tempat masjid, beliau datang ke tempat sholat, beliau datang ke tempat ibadah, apa yang terjadi? Setiap beliau lewat, kata-kata kotor dikatakan oleh orang-orang. Sumpah serapah, caci maki, selalu beliau dengar. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian melempari kotoran. Tapi apa yang kemudian Rasulullah lakukan, atau respon apa yang beliau lakukan? Efek dari dicaci maki, efek dari disoraki, efek dari dilempari kotoran tadi. Apakah kemudian beliau kemudian membalas? Tidak. Apakah kemudian beliau dendam? Tidak. Apakah beliau kemudian jengkel atau marah? Itu pun juga tidak. Tapi kemudian yang beliau lakukan adalah tersenyum. Beliau tersenyum, tidak berkata-kata. Dan kemudian yang beliau lakukan hanya membersihkan kotoran yang dilemparkan oleh orang-orang ke tubuh atau ke pakaiannya. Setiap beliau melewati selalu seperti itu. Hingga pada saat beliau lewat lagi, tidak ada yang kemudian melempari, tidak ada juga yang kemudian mengata-ngatai, sehingga kemudian dia bertanya-tanya, ada apa sebenarnya ini? Sehingga kemudian ketika beliau mendapatkan jawaban dari apa yang terjadi,
didapati kenyataan bahwa yang biasa mengata-ngatai, yang biasa mencaci maki, yang biasa melempari dengan kotoran itu orangnya sedang sakit, Bapak Ibu sekalian. Maka begitu urusan beliau selesai, beliau bergegas pulang dan kemudian beliau mencari sesuatu yang bisa dibawa untuk dijadikan sebagai oleh-oleh. Kalau mungkin sebagian besar orang atau bahkan kebanyakan orang, kesempatan, saatnya balas dendam. Mungkin ketika beliau pulang akan membawa pisau atau akan membawa membawa pedang ya, untuk membalas. Tapi ternyata beliau tidak membawa itu semua. Yang beliau cari adalah makanan. Beliau bertanya kepada istrinya, adakah makanan yang bisa aku bawa? Ketika beliau mendapatkan itu, bergegas beliau menuju rumah orang yang sakit itu, dan kemudian beliau mengetuk pintu mengucapkan salam. Gemetar luar biasa. Orang yang kemudian tahu bahwa di luar ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa ia kata-katai, yang biasa ia sumpah serapai, yang biasa ia caci maki, bahkan dilempari dengan kotoran. Semakin beliau masuk, semakin menggigil, keringat bercucuran, ketakutan luar biasa. Lantas dalam keadaan itu Rasulullah mengatakan, tenang wahai saudaraku, aku tidak akan menyakiti dan tidak akan melukaimu. Bahkan aku membawakan ini untukmu, semoga menjadi obat bagimu. Masya Allah. Itulah akhlaknya Rasulullah. Bagaimana pada saat beliau mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan, beliau mampu bersikap nyaman, bisa menata hati sedemikian rupa sehingga kemudian senyuman yang kemudian beliau sunggingkan bukan tatapan tajam, bukan plengosan yang penuh dengan kebencian, tidak, tapi justru senyuman rasa sayang. Itu Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita ingat di pertemuan ini, saya ingin mengajak kepada pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita definisikan akhlak itu adalah kemampuan menata hati pada situasi yang tidak kita inginkan, pada situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Kita tata sedemikian rupa. Memang dorongan untuk marah itu selalu ada, dorongan untuk jengkel itu pasti akan hadir, dorongan untuk kemudian melampiaskan emosi itu pasti akan setan hembuskan. Tapi kita tahan sedemikian rupa, meskipun kemudian harus gemetar tubuh kita, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kemarahan kita itu muncul dalam ucapan, muncul dalam sikap. Biarkan kemudian hati ini bergetar karena nahan emosi kita, nahan marah kita, nahan jengkel kita. Karena kita bukan Rasulullah. Kalau Rasulullah enggak, beliau enggak harus gemetar menahan emosi, karena memang beliau tidak emosi. Tapi kalau kita mungkin di awal-awal kita harus bergetar, gigi kita gemertak karena menahan marah, tapi enggak apa-apa. Asalkan jangan muncul kata-kata kebencian, jangan muncul kata-kata emosi dan kemarahan. Siap nggih Bapak Ibu sekalian? Siap? Tadi apa akhlak itu? Kemampuan apa? Kemampuan apa? Merasakan nyaman dalam hati, meskipun menghadapi situasi yang tidak diharapkan. Mudahnya ridho dengan semua keadaan, ikhlas menerima apapun yang Allah hadirkan. Itu barangkali tidak terasa sudah jam 6 kurang 20 menit, sudah masuk waktu maghrib. Maka insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita ikhtiarkan bersama. Semoga semakin banyaknya waktu yang kita gunakan untuk ngaji, semakin banyaknya ilmu yang kemudian Allah titipkan di dalam hati dan pikiran kita, kita semakin baik. Harapannya Bapak dan Ibu sekalian, kita ngaji kemana-mana, kita mendatangi majelis ilmu di mana-mana, hidup kita berubah ibadah kita, kualitas ibadah kita. Yang kedua, berubah akhlak kita. Yang ketiga, syukur-syukur berubah kesejahteraan kita. Karena ketika kita bisa merasakan perubahan itu, maka insya Allah hidup itu pasti akan terasa nikmat luar biasa. Sama-sama kita akhiri dengan doa
bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni ya Ahad ya Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.